panggil sama Allah. Anak yang membahagiakan orang tua juga bisa meneteskan air mata meninggal husnul khotimah. Ketika bapaknya sedang sakaratul maut, anaknya sama-sama bilang, ayah tarik nafas ke atas, turunin ayah, keluarin kalimat yang indah ya, la ilaha. Polisi lu bisa ngebimbing, abaknya, ayahnya, emaknya nggak sadar netesin air mata, nggak disangka bunga surga untayan jamur katulistiwa. Anak gua sudah jadi penyenang kehidupan dalam dunia, mudah-mudahan mengantarkan kehadirat Allah subhanahu. Nggak terasa loh meneteskan air mata bapaknya. Pak Fahmi bilang, ayah saya jadi begini karena ayah. Kata dokter, mati ini bapaknya dari luar. Kaget sama dia urusannya, padahal ayahnya baru lagi sekarang. Berapa ratus juta loh ayah ngemodalin saya loh, berapa meter loh ayah menjual tanah hanya untuk menjadikan seorang anak punya pangkat di pundak. Sekarang saya sudah berharga loh. Sekarang orang melihat saya, selamat pagi pak, selamat sore pak, selamat siang pak, karena saya punya pangkat loh di pundak. Tapi di hadapan Allah pangkat ini tidak berharga ya, hanya di dunia. Ayah sudah menitipkan saya sama Ustadz Umar, saya bisa baca Quran, itu lebih hebat ketimbang seragam polisi saya. Dibuka seragamnya, Pak Fahmi ngambil air wudhu, dokter melongo. Kata dokter, hebat juga nih ngomongnya. Langsung ngambil Quran. Wah, nih kayaknya pas baca Quran pasti bapaknya pingsan ya. Begitu Papa nih buka Quran, ayah dengerin ayah. Masya Allah. Kata dokter, pelan-pelan pak. Atau udah bawaan di kantor kan begitu. Begitu dibuka Quran, dia baca Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati. Mati bapaknya nih kayaknya. Kira-kira lo Fahmi baru satu anak Haji Juni tuh seneng man gua kaget ini gua baru satu anak. Anaknya yang satu lagi datang jadi dokter. Oh udah dokter tahu sendiri, jadi pejabat tahu sendiri, mukanya bersih, ganteng, bajunya kemeja, seragamnya jas putih, celananya putih, ngomongnya lembut lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Bapak dokter dari mana? Saya dari Rumah Sakit Cipto Jakarta. Ini kesini nengokin ayah saya. Yang mana? Itu Pak Haji Judi. Itu abang yang polisi. Itu abang saya. Bapak, saya adeknya. Kok nama berisik amat suaranya? Bapak mah lembut aja. Ya bukan dokter. Kalau dokter suaranya berisik, pasien pada mati loh dia. Jangan dokter galak. Dokter mah rata-rata lembut. Ibu sakit apa bu? Ini Pak Dok ngap di dada. Diperiksa ya bu? Iya Pak Dok periksa. Aduh ibu gejala TBC loh bu. Yang bener dok? Iya, tapi ibu yang sabar loh. Nanti saya syariatin. Hakikat Allah loh. Ini obatnya diminum ya bu. Sehari 3 kali jangan lupa. Sekarang saya tanya, Bu Rodia mau disuntik enggak? Kata Bu Rodia, ya suntik dok. Nah oke, kalau mau disuntik biar cepat sembuh, saya pengen tanya ya, jarumnya yang kecil, yang sedang, apa yang gede? Kata Bu Rodia, yang gede aja dok, biar cepat sembuh. Mati Rodia, ini mah jarum kebo. Pengen sembuh. Dokter kan semua ngomong enak, masa iya dokter gagap gitu datang, ibu sakit apa? Ini dok ngap di dada. TBC saya. Iya kali dok. Mati lu. Masya. Bukannya sembuh pulang dari rumah sakit langsung lumpuh. Beda. Karena dulu sebelum jadi dokternya ngaji sama Ustadz Umar, imamnya Al-Quran, baca Qurannya juga enak, nyuntiknya aja baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, baru ini dokter menyuntik kayak Bismillah ini, mantep amat ini. Ibu mau disuntik, tahan, jangan tegang, awas pantatnya jangan dijungkil ya, tahan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nyos, Pak dokter nggak berasa. Itulah suntikan dari saya. Mudah-mudahan suntikan yang lebih hebat adalah suntikan dari Allah. Saya itu hanya syariat hakikat Allah. Wa syariatun wa hakikatun. Mudah-mudahan ibu jangan lupa pulang dari sini ngambil air wudhu, sholat ya bu ya. Yang nyembuhin penyakit Allah, bukan saya bu, bukan dokter bu, Allah yang nyembuhin. Apa kata pasien? Ini baru dokter, hebat nih dokter. Nyampe rumah sakit, kata dokternya, jadi ini orang tua Pak dokter? Betul. Itu yang polisi? Itu abang saya. Subhanallah. Kata Pak Fahmi, lu baru datang? Iya bang. Kata dokter, bener nih siapa yang galak ya abangnya? Abangnya begitu nanya, adanya yang baru dokter datang, gimana bang keadaan ayah? Gawat. Itu pelan-pelan bang. Adanya yang dokter bilang, saya jadi begini berkat ayah loh. Berapa ratus juta ayah ngorbanin saya masuk ke fakultas kedokteran, ratusan juta, karena saya pengen dihargai orang. Orang tuh kalau punya ilmu akan lebih mahal dan berharga. Tinggal di gunung dicari orang, tinggal di hutan diburu orang. Kenapa? Karena dia ada ilmunya.
Yang di pesantren walam yata'allamil ilma, dia rakus terhadap ilmu kiai, dia tempa seluruh kitab-kitab kiai, dia cerna seluruh yang disampaikan kiai, dia jadi orang hebat. Yang sekolah sama, education public secara umum manusia bisa berharga karena dia punya self ability, karena dia punya ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu, cari duitnya jelas dong, capek ketimbang orang yang cukup ilmu. Tengok Ki Umar, tengok Kiai, saya nggak kerja apa-apa 10 tahun, nyari duitnya lebih gampang ketimbang orang yang kurang ilmu. Betul? 10 tahun saya nggak kerja apa-apa, berkah. Nggak ada yang undang ceramah. Ustadz itu konsepnya sabar, sedang bisnis dengan Allah. Undangan ceramah sepi, air Ustadz laku. Musim dewan, musim caleg, musim pilkada, musim pilkades. Kemarin saya habis 5 galon ngasih air sama dewan. Berkah air saya. Datang dewan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Dewan Golkar. Pak Kiai mau ngapain? Mau minta air. Biar apa? Biar kepilih. Saya jawab cuma satu kata, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Angkat taplak meja 500.000, insya Allah doang. Ringan banget. 10 caleg udah 5 juta, insya Allah doang. Biiznillah dengan izin Allah, 10-10-nya dewan yang minta air ke rumah saya, nggak ada yang jadi, satu-satu aja. Sebodoh amat, bukan urusan gua mengasih air tugasnya. Enak ya, udah disandarkan semua. Allah berarti sayang. Kalau lu jadi lu korupsi, gua kebagian. Betul nggak? Makanya Allah nggak ngangkat lu jadi, berarti sayang, diberikan kesempatan. Sempat itu nikmat paling mahal. As-sihhatu wal faragh, sehat itu nikmat paling mahal. Wal faragh, sempat itu paling mahal, nggak bakal kebayar oleh duit ratusan juta. Allah sayang sama lu. Alhamdulillah Ustadz, semenjak dikasih air sama lu, gua kagak jadi Ustadz. Alhamdulillah, berarti Allah sayang sama lu. Caleg beres, dewan beres, Pak Haji Hatta, jadi kiai nggak perlu putus asa. Pagi-pagi udah ada tamu lagi. Assalamualaikum, salam. Dari mana Bu? Kampung Pak Ustadz sebelah. Mau ngapain? Mau minta air Pak Ustadz. Subhanallah. Air buat siapa? Buat suami saya Pak Ustadz. Kenapa suaminya? Gila Pak Ustadz. Masya Allah. Lu mah gila di bak rumah kiai. Kata dia mah kiai jago jasa kali. Saya pikir-pikir, saya tanya lagi, emang gila kenapa Bu? Gila Pak Ustadz kegoda janda muda. Masya Allah. Dalam hati saya ini penyakit laki lu sama penyakit gua kagak beda, sama sebenarnya. Lu mah gua kagak ceritakan, malu sama Ustaz. Gua mah dia mikirin aja. Si ibu nanya lagi, Ustaz kenapa ngelamun aja? Gua lagi mikirin penyakit laki lu, kok sama amat sama gua ya. Ustaz sih begitu. Ya udah kan Ustaz juga manusia Rodia. Dia lu kesini minta air. Minta air. Ya udah kalau minta air ini saya kasih. Ini airnya bawa. Insya Allah pulang Ustaz laki gua. Pulang. Insya Allah laki gua sembuh. Sembuh. Yang benar Ustaz, lu percaya sama Allah, gua syariat kasih air, insya Allah laki lu bakal pulang kembali. Alhamdulillah Ustaz. Ini air diapain Ustaz? Minum sama ibu separoh, cuci muka separoh, sisanya Ustaz aurin di depan rumah, insya Allah laki lu pulang. Ya Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngasih amplop, buka 500.000, air doang. Seminggu balik lagi, assalamualaikum, salam. Ini seneng amat kayaknya. Ustadz, air lu emang luar biasa. Begitu minum air lu, langsung laki gua pulang. Alhamdulillah. Semenjak air lu dikasih ke gua dengan izin Allah, laki gua udah nggak kegoda janda lagi. Alhamdulillah. Rasanya ini mah laki gua nggak bakal kemana-mana lagi. Alhamdulillah. Lu jangan alhamdulillah melulu Kiai. Emang kenapa Bu? Justru laki gua pulang juga mati ditembak polisi. Rampok kali laki lu itu. Hati-hati. Kenapa? Karena di otak istri itu yang terbayang cuma duit, di otak suami yang terbayang cari duit. Bagaimana? Istri terbayang pengen duit, suami terbayang pengen cari duit, biar akur. Agama sandarannya fajfar bijatidin taribat yadak. Allah kasih kebayangan. Kenapa? Karena ada walidin ya agama. Orang kalau sudah sandaran agama, udah pasti tanaka hatil asjar, hidupnya kompak. Suami cari nafkah biar anak-anaknya hebat. Terbukti Pak Haji Juhdi dengan istri tercinta, anak-anaknya 4 jadi orang semua. Alhamdulillah. Anak Pak Haji Juhdi orang semua kan? Alhamdulillah. Jadi orang semua. Itu baru 2 orang. Kata yang dokter, Masya Allah saya bisa begini karena ayah lo. Yang dokter baca Quran. Apa kata dokter di rumah sakit? Hebat ya, anaknya jadi orang semua, punya pangkat di pundak, mahkota di kepala, jabatannya tinggi, tapi baca Quran yang gak kalah sama orang-orang yang sering kumpul di majlis. Nih hebat nih orang tua. Baru 2 anak. Yang ketiga anaknya jadi sekretaris camat Pak Haji Hatta. Gagah. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang gimana ini ayah?
kayaknya ayah nggak kuat. Terus bagaimana ini? Kayaknya abah nggak lama lagi ini. Ya udah kalau begitu sama-sama kita baca Quran. Baca Quran Pak Haji Hatta, Pak Fahmi di kuping kanan, Pak Nuryadi di kuping kiri, Haji Hatta di ujung kepala, di ujung kaki ada lagi yang baca. Kata malaikat, subhanallah ya Allah, masya Allah, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Allah dan malaikat mendoakan kepada siapa? Kepada orang yang selalu ingin baik dalam kehidupannya, berbagi orang tua kepada anak agar anaknya lebih hebat. Apa kata bapaknya? Gua bodoh, imam lu bodoh, gua bodoh, ibu lu bodoh, lu harus hebat jadi orang. Allah dan malaikat yang mendoakan. Amin ya rabbal. Masya Allah. Beres ngaji, Pak Camat yang jadi camat nanya, gimana nih keadaan ayah? Kayaknya nggak kuat. Begitu yang datang, ada kita yang jadi kiai mana? Belum datang. Siapa? Umar. Ada yang Bu Ustaz Umar. Biasa kalau Ustaz agak telat karena urusan duit agak macet. Udah sama pejabat kan nungguin yang sedekah, modalnya cuma tasbih Allah 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 Allah. Untung ada Pak Jaja. Ustaz, ada apa aja? Oh no, bapak lu lagi sakit lo Ustaz. Terus hubungannya apa? Gua apa? Lu nggak sayang kan bapak lu? Ya gua sayang. Abang lu udah datang semua lo, yang abri, yang polisi, yang camat, yang dokter, tinggal lu yang belum datang. Lu nggak cinta sama bapak lu? Sangat cinta. Kok nggak bisa datang? Nggak ada duit Jaja. Kata Bang Jaja, persoalan dari dulu duit melulu Ustaz, jangan banyak omong lu, pan anak lu ngaji di gua. Kata Ustaz Umar, kata Bang Jaja, terus gimana? Ya udah gua sekalian lu ngomong, gua utang aja malu 5 juta maji. Kata Bang Jaja, utang lagi, yang lu juga belum lunas, jangan ngomong, anak lu ngaji di gua. Kata Bang Jaja, kalau dibawa ke ngaji mah tuh gua kalah. Ya udahlah gua utangin lagi Ustaz, ini buat Ustaz 5 juta. Kata Bang Jaja, ini 5 juta buat Ustaz. Silahkan. Kata Ustaz Umar, alhamdulillah Jaja. Lu ridho? Ridho Ustaz. Ya udah kata Pak Umar, kata Ustaz Umar, Jaja, gua mau berangkat ke rumah sakit. Pak Jaja nanya, Pak Ustaz ke rumah sakitnya pakai apa? Ya gua sekalian aja pinjam motor lu yang baru. Itu mah punya gua semua. Duit gua, motor gua, parah amat nih gua. Kata Ki Umar, jangan ngomong karena anak lu ngaji di gua. Kata Jaja, kalah lagi ayah gua. Ya udah pakai motor gua. Beres ngasih motor, Ustadz Umar keluar. Pak Jaja nanya lagi, Ustadz lu ke rumah sakitnya sama siapa? Ya bonceng sama lu Ja, masa kiai bawa motor? Kiai itu dimana-mana dibonceng, lu yang ojek gua. Gede, duit gua, motor gua jadi ojek, parah ini gua. Kata Ki Umar, jangan ngomong karena anak lu ngaji di gua. Kalah lagi. Akhirnya kata Pak Jaja, ya udah Ki Umar naik, saya bonceng. Berangkat motor kiai, ya kiai di motor juga megang tasbih. Allah 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 Allah. Kata Pak Jaja, nggak gitu-gitu amat kali. Begitu ngegejlok bawa motor, Pak Jaja nggak kelihatan ada lobang, saking lagi ngedengerin Ustadz Umar zikir. Allah Allah. Ada lobang nggak kelihatan. Waduh. Ustadz Umar tambah kencang. Allah. Kata Bang Jaja, jangan Allah melulu, utang pikirin. Kata Ustadz Umar, jangan ngomong lu Ja, anak lu ngaji di gua. Kalah lagi ya Jaja. Nyampe rumah sakit Jaja. Begitu nyampe rumah sakit, Ustadz, ini rumah sakitnya, bapak ibu lu ada di dalam, keluarga lu semua sudah ada kumpul, abang-bang lu udah ada. Kata Umar, makasih Ja. Masya Allah. Fahmi yang jadi polisi, uluk salam di kamar emaknya. Nuryadi, uluk salam di kamar emaknya. Yang jadi dokter, uluk salam di kamar emaknya. Yang jadi camat Haji Atta, uluk salam di kamar emaknya. Kalau Ustadz lain, di gapura pintu satpam udah uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bang Jaja, Ustadz masih jauh gak kedengeran. Kata Ustadz Umar, jangan ngomong lu, gua mau Ustadz, anak lu ngaji gua. Kata Bang Jaja, atuh gak kedengeran Ustadz. Terserah. Kata yang di sono satpam, pusat masih jauh dah uluk salam. Kata RT, kata Bang Jaja, jangan ngomong karena dia kiai. Kenapa dia mau memenangin Ustadz Umar? Karena anak gua ngaji di Ustadz Umar. Sampai ke dalam. Cuma beda loh, yang jadi polisi datang ke rumah sakit nggak ada yang ngasih air, yang jadi dokter nggak ada yang ngasih air, yang jadi camat nggak ada yang ngasih air. Giliran Ustadz Umar ada dokter yang ngerti. Rasulullah sudah meninggalkan kita, penerus para nabi dan para rasul adalah warasatul anbiya, adalah para ulama, para kiai. Dialah lenteranya, dialah damarnya, dialah neonnya, dialah listriknya. Ini anaknya yang bungsu kiai loh, ini demak damar loh, ini lentera loh, ini obor loh, penerus nabi loh, kasih air. Ada yang ngerti. Kata RT, kata Bang Jaja, hebat ya Ustadz Umar, abangnya nggak dikasih air, gilirannya dikasih air. Kata Ustadz Umar, kiai dilawan. Nggak jadi kiai loh, macam-macam loh. Bawain air, diminum sama Ustadz Umar. Subhanallah ya Allah, masya Allah. Padahal gua yang pengen minum, gak ada yang nuangin.
Itu susah gua ambil mic muka air. Maksudnya gua dongeng begitu gua pengen minum maksudnya. Itu kan yang nuangin sih aku susah. Udah kaki gua pincang masa gua bawa botol. Rumahnya seneng nih lihat Ustaz susah, udah ketanya kenceng. Lanjut. Terus nggak capek. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bang Jaja dasar Ustad langsung minum. Ustad dilawan. Minumannya aja ion O2. Ini ukurannya meleduk lu di perut lu. Oksigen lo minumannya. Kata Bang Jaja hebat ya Ustad. Iya. Begitu datang abangnya nanya, Ustad lu baru datang? Iya Bang. Habis ngapain? Habis ngajarin ngaji anak-anak, beres sorogan Bang, beres sorogan anak-anak. Saya baru ngajarin ibu-ibu jamiah. Ini saya baru sempat kesini. Kok telat? Karena nggak ada duit Bang. Ini dari mana? Dari Jaja Bang. Tumben si Jaja minjemin. Anaknya ngaji di gua Bang. Kata Bang Jaja banyak omong kan. Gua minjemin lu karena anak gua ngaji di lu. Kata Ustaz Omar mantap lu jangan ngomongnya. Pan lu yang ngajarin. Udah gua Ridho tenang aja dah kata Bang Jaja. Bener lu jadi Ridho? Iya udah Ridho. Yang penting anak gua ngaji di lu. Masya Allah. Abang yang polisi bilang nggak sangka. Adik kita udah jadi tokoh agama. Gua jadi camat ratusan juta lo. Sekolah sampai ke Bandung. Fahmi jadi polisi sampai ke Lido puluhan juta lo. Yang jadi dokter puluhan juta lo. Tapi lo yang jadi ustad nggak ratusan juta. Balik rombeng. Wajar. Kemimpinan ibu bapak meninggal dunia. Lu yang mimpin. Karena lu ustad. Gimana ini salahnya bapak kita? Apa kata Ustaz Umar? Ayah, abang-abangku sekalian, kita keluar kalam dunia ini awalu wajibun alal insan ma'rifatullah. Ayah dan ibu kita loh yang memperkenalkan kalimat ma'rifatullah. Sekarang bapak kita mau pulang, kita anterin dengan kalimat yang sama. Ayah, tarik nafas. Ayah, lepasin. Ayah, la ilaha. Ayahnya tersenyum, air mata menetes, keringat bercucuran, badannya lemes semua, menunjukkan orang tua bahagia meninggal husnul khotimah. Alhamdulillah. Rame-rame musyawarah. Akhirnya kata yang jadi polisi, kata Pak Fahmi, dari gua siapapun yang nyolatin bapak gua di masjid, undang sekampung Libaru, kumpulin para ustadz, para ulama, para kiai pemuda, sholatin bapak gua. Insya Allah dari gua 200.000 satu orang yang nyolatin. Masya Allah. RT jarang sholat ngedadak nyolatin. RW nanya. Kata RW, teh lu gesit amat 200 we. Kan lagi lu 4 kali takbir 200.000 lu. Kata RW, teh itu kalau anaknya hebat mah begitu ya, sedekah aja nyolatin 200.000 kali semasjid udah berapa puluh juta lu. Itulah kalau anak kita hebat pun RT kuat 2 kali salin baju nyolatin. Kata RW, teh lu bukan udah nyolatin, nggak kelihatan we, banyak orang 400 lu lumayan, kapan lagi lu? Itu apa? Yang dokter bilang dari saya, siapa yang zikir yang tahlil di rumah saya, fakullu tasbihatin sodako, setiap orang yang ngomong subhanallah bernilai sedekah belum duitnya. Wa kullu tahmidatin sodako, setiap orang yang ngomong alhamdulillah bernilai sedekah belum duitnya. Wa kullu tahlilatin sodako, wa kullu takbiratin sodako. Udah bibirnya jadi sedekah, hartanya jadi sedekah. Berapa ganjaran yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah terhitung. Dari gua siapapun yang tahlil yang zikir, sedekahnya buat bapak gua 200.000. Rokok Samsu RT jam 4 udah berangkat zikir. RW kuat nanya, teh masih siang 200 we, kapan lagi nih? Itu biasa zikirnya pelan RT, malam ini zikirnya paling kencang. Hilu. Ustadz Umar mau udah tewas ketinggalan. RW penanya, teh kenceng amat 200 we. Kan lu kemarin di sono mah kecil, ceban lah enak kalau gua. Beda. Tuh kalau bunga surga anak kita seperti begitu, bagaimana Rasulullah tidak senang lihat umatnya? Itu baru 2 anak. Anak yang ketiga bilang yang jadi camat, kata Pak Haji Hatta, dari gua besok bapak gua tolong anterin ini mau dikubur di mana? Kata abangnya di itu aja, di wakaf umum bareng-bareng dengan link baru, bareng-bareng dengan orang kampung sawah di wakaf. Enggak, gua jadi camat ratusan juta, enggak, Rino, bapak dikubur di situ. Tuh, udah gua beliin tanah buat kuburan bapak 1000 meter. Masya Allah. Kata RT Pak Jata, kelegaan ntar bapak main bola di Solo. Pak Jata jawab,
buat kuburan 1,5 meter, paling banyak 2 meter kali 1,5 meter, sisanya buat jaminan bapak mak gua nanti di hadapan Allah. Ada tanah wakaf yang aku titipkan untuk bapak dan ibuku. Siapa yang gak bahagia punya keturunan seperti begitu? Insya apa yang jadi barometernya? Quran imamnya. Orang kalau sudah kumpul di Quran, pemuda-pemudi seminggu sekali ada yasinan, ada jumatan, ada pembacaan luar biasa. Saya yakin malam minggu nggak bakal kemana-mana, cukup nunggu sang pacar di rumah. Ada di sini perawan malam minggu baca Quran nungguin pacarnya? Ada di kampung Ling Baru? Ada perawan malam minggu baca Quran nungguin pacarnya? Ada. Alhamdulillah, insya hebat. Emaknya nanya, bapaknya nanya, Neng kamu gak punya pacar? Punya mama. Pacar kamu akan kemari, mama akan datang. Kamu gak bakal dibonceng-bonceng? Enggak. Enggak dibawa ke taman galau? Enggak. Enggak dibonceng-bonceng kemana-mana? Enggak. Kamu mau di mana pacarannya? Di ruang tamu aja ayah, mama, cukup di ruang tamu. Lalu kamu mau ngapain sambil nunggu pacar kamu? Saya ingin baca Quran ayah, untuk mama. Mudah-mudahan ini menjadikan sesuatu yang terindah. Bapak emaknya nangis ke kamar. Perawannya hebat. Makanya yang punya anak perawan akhir zaman hati-hati, fitnahnya gede. Semakin punya anak perawan cakep, oh siapa yang gak tergoda? Jangankan Dedi, jangankan Hendy, jangankan Jaja, Ki Semar juga ngelihat yang bibir merah mah, masya Allah, subhanallah, ya Allah, masya Allah. Bibirnya kayak apel merah merekah dibelah dua. Kalau ketemu laki-laki di kulum-kulum, kata Hendy, masya Allah tuh bibirnya basah terus, dagunya